Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ausaf Akbar dengan NIM 250414049 dari kelas 1IF02. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah pengantar basis data dengan studi kasus Sistem Informasi Kafe dan Nongkrong Bandung. Kenapa saya memilih studi kasus ini? Karena Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki banyak kafe dan tempat nongkrong. Aktivitas pesanan makanan, reservasi meja, dan pembayaran masih sering dilakukan secara manual pada beberapa kafe sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan pada pencatatan, data pelanggan tidak tersimpan dengan baik, serta proses pencarian data menjadi lambat. Jadi oleh karena itu ya dibuatlah sistem informasi kafe dan nongkrong Bandung yang bertujuan membantu pengelolaan data pelanggan, menu, pesanan, reservasi, dan pembayaran secara terkomputerisasi. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang normalisasi hingga ke 3NF. Jadi untuk yang pertama tuh ada di UNF atau Unormalist Form. Nah, pada tahap ini seluruh data masih berada dalam satu tabel sehingga terdapat pengulangan data atau repeating group. Lalu yang kedua itu ada di atau NF atau First Normal Form. Nah, untuk tahap ini setiap kolom hanya memiliki satu nilai sehingga data menjadi lebih terstruktur. Lalu yang selanjutnya ada di 2NF. Pada tahap ini seluruh ketergantungan transitif pada tahap ini ketergantungan parsial dihilangkan dengan memisahkan data menjadi tabel pelanggan, menu, dan detail pesanan. Untuk yang terakhir ada di 3NF. Di 3NF ini seluruh ketergantungan transitif telah dihilangkan sehingga terbentuk 6 tabel, yaitu yang pertama ada pelanggan, kedua menu, ketiga pesanan, keempat detail pesanan, kelima reservasi, dan yang terakhir ada pembayaran. Nah, di sini lanjut kita akan menjelaskan tentang relasi dan kardinalitasnya dan IRD-nya. Nah, untuk relasi dan kardinalitasnya itu entitas yang berelasi yang pertama ada pelanggan ke pesanan. Untuk kardinalitasnya satu ke banyak. Nah, penjelasannya satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan, sedangkan satu pesanan hanya dimiliki satu pelanggan. Lalu yang kedua ada pesanan ke detail pesanan. Untuk kardinalitasnya juga sama, satu ke banyak. Penjelasannya satu pesanan dapat memiliki banyak detail pesanan. Nah, untuk menu yang selanjutnya ada menu ke detail pesanan. Untuk kardinalitasnya sama, satu ke banyak, satu menu dapat muncul pada banyak detail pesanan. Lalu yang selanjutnya ada pelanggan ke reservasi, kardinalitasnya juga sama, satu ke banyak. Satu pelanggan dapat melakukan banyak reservasi tempat. Untuk selanjutnya pada terakhir tabel ini ada pesanan ke pembayaran. Untuk kardinalitasnya satu ke satu. Untuk penjelasannya satu pesanan memiliki satu pembayaran. Dan untuk relasi many to many-nya itu terjadi antara entitas pesanan dan menu. Untuk penjelasannya ya satu pesanan dapat memiliki banyak menu dan satu menu dapat dipesan banyak pesanan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang implementasi database menggunakan MySQL. Jadi untuk yang pertama tuh kita membuat database-nya dulu menggunakan kode sintaks ini. Dan ini untuk IRD-nya udah saya buat ini. Lalu nah ini nih untuk yang awal-awal tuh database-nya kita buat terlebih dahulu, jadi sehingga dieksekusikan maka tampilan database-nya akan muncul di sebelah bar kiri ini. Lalu untuk pembuatan tabelnya kita buat dulu. Untuk di kode sintaksnya ada create tabel pelanggan dengan metode yang pertama ID pelanggan, nama, alamat, nomor HP, email, dan yang terakhir tanggal daftar. Nah, sehingga dieksekusikan maka akan menjadi tampilan seperti ini. Dan untuk sisa yang detail pesanan, menu, pembayaran pesanan, dan reservasi ya hampir-hampir sama menggunakan kode sintaks dengan metode yang berbeda.
untuk create table. Lanjut kita ke bagian insertnya. Nah, untuk bagian insertnya kita pencet dulu di bagian detail pesanan. Nah, kita buat kode sintaksnya seperti ini. Nah, ini sudah ada di laporan. Saya ini tuliskan atau diketik untuk kode sintaksnya, dan akan jika dieksekusikan akan berpenampilan seperti ini. Dan yang lain juga sama. Dan untuk selanjutnya kita akan demonstrasi update dan delete. Untuk demonstrasi update, untuk update kita akan nah ini untuk kode sintaksnya untuk update, dan akan berpenampilan seperti ini. Kita coba update. Nah, ini kan ini menu set harga, dan where-nya itu di ID menu yang nomor 3. Kita set harganya 29.000, tadi yang awalnya itu kalau nggak salah 18.000. Coba di menu. Dan di menu nomor 3, nah ini. Karena ini sudah terupdate ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dan untuk yang delete pun sama, untuk yang delete. Nah, ini untuk yang delete, karena yang delete itu cuman di reservasi, dan ini untuk kode sintaksnya. Nah, ini kita akan coba lihat di reservasi. Nah, ini yang asalnya itu akan menjadi 10 ID reservasi, sekarang 7 karena tadi sudah saya delete. Nah, ini itu hasilnya. Dan lanjut kita akan demonstrasi query. Pertama ada select, kita akan coba di dan karena kode sintaksnya sudah saya buat, ini untuk yang pertama menampilkan seluruh data tabel dari menampilkan seluruh data dari tabel pelanggan. Untuk kode sintaksnya, nah ini. Jika saya eksekusi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk tadi query yang select yang hanya menampilkan ID pelanggan. Lalu untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan menampilkan beberapa atribut tertentu, dan ini contohnya nama, nomor HP, dan email. Kita akan coba kita eksekusikan. Seperti tadi. Nah, ini untuk tampilannya yang menampilkan beberapa atribut tertentu. Tadi ada nama, nomor HP, dan email. Lalu untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan menggunakan alias atau kolom. Nah, ini untuk kode sintaksnya.
Kita akan eksekusi hingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendemonstrasikan itu yang bagian W. Jadi untuk yang pertama itu di bagian operator sama dengannya, kita akan eksekusikan dengan kode sintaks yang sudah saya buat ini, dan akan menjadi tampilan seperti nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada operator lebih besar. Nah, ini untuk kode sintaksnya. Jadi kita select di menu dan harganya tuh lebih besar dari 25.000. Nah, ini akan saya eksekusikan dan akan menjadi tampilan seperti ini. Nah, karena tadi kan saya memintanya yang lebih dari 25.000 ya untuk tampilannya, dan tampilannya gini di bagian menu. Lalu untuk selanjutnya kita akan menampilkan operator lebih kecil. Nah, ini untuk kode sintaksnya, dan dari sama untuk ininya dari tabel menu ke bagian yang ke metode yang stok dan lebih kecil dari 30. Kita eksekusikan dan akan menjadi tampilan seperti ini. Kita eksekusikan dulu. Nah, ini untuk tampilannya, karena tadi saya mintanya ya lebih kecil dari 30. Ini untuk tampilannya. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan bagian sama, dan ini operator lebih besar sama dengan. Nah, ini untuk kode sintaksnya. Saya akan eksekusikan dan akan menjadi tampilan seperti ini. Nah, ini tadi karena jumlahnya tuh kita minta di lebih besar sama dengan ya. Nah, untuk jumlahnya hasilnya jadi 2. Lalu untuk selanjutnya ini lebih kecil sama dengan. Nah, ini kode sintaksnya, kita akan coba eksekusi dan akan menjadi tampilan juga sama seperti ini. Nah, akan menjadi tampilan seperti ini. Lalu di sini ada between. Nah, untuk between ini, nah ini untuk kode sintaksnya. Kita juga akan eksekusi sini, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Sama ya, ininya dari kita select dari menu terus ke harga gitu. Nah, ini dan di sini ada like itu kita akan
menampilkan nama dengan huruf depannya A. Nah, ini kita akan eksekusikan. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk yang di bagian query yang select, ini yang terakhir. Untuk kode sintaksnya seperti ini, kita akan eksekusikan dan menjadi tampilan seperti ini. Nah, ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan menampilkan query order by. Jadi yang pertama itu ada di bagian ascending. Ini untuk kode sintaksnya. Saya akan menampilkannya akan menjadi seperti ini di MySQL. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lanjut ke yang bagian descending. Hampir sama ya untuk tampilannya dari kode sintaksnya, dan akan tertampil menjadi seperti ini untuk yang bagian descending. Nah, baik, untuk yang selanjutnya itu kita ambil di join. Yang bagian join itu kita demonstrasikan. Nah, ini dengan kode ini untuk kode sintaksnya kita akan tampilkan di MySQL dengan kode sintaks yang tadi saya salin, hingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi untuk tanggal pemesanannya segini dan statusnya ada yang selesai atau yang diproses, yang menunggu. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk yang left join, kita demonstrasikan lagi. Nah, jadi untuk yang join itu menggabungkan data pelanggan, pesanan dan pembayaran, sehingga informasi itu transaksi dapat ditampilkan secara lengkap. Dan ini untuk hasil tampilan dari inner untuk yang left join. Dan ini yang terakhir itu ada di right join. Kita akan tampilkan dengan kode sintaks ini dan tampilannya akan menjadi seperti
Sini untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita selanjutnya itu akan menggunakan group by. Jadi group by ini tuh untuk menghitung jumlah menu berdasarkan kategori. Nah, ini untuk menghitung jumlah menu berdasarkan kategori, saya akan mengeksekusikan. Yang pertama dengan kode sintaks yang ini, dan akan nah, karena tadi ini menghitung jumlah menu jadi di setiap kategori. Nah, jadi tampilannya ini kategori dan jumlah menu makanannya. Lalu yang kedua itu ada menghitung rata-rata harga menu setiap kategori. Dan kita coba eksekusikan. Nah, ini untuk tadi untuk ini untuk tampilannya menjadi seperti ini. Lalu untuk yang having, jadi having itu untuk menampilkan kategori yang memenuhi kondisi tertentu. Enggak, kita akan coba menampilkan kode sintaksnya. Jadi tampilan. Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, ini untuk hasil dari yang oh maaf, ini yang group by, dan yang tadi tuh sorry, yang ini tuh itu having, kebalik. Nah, lalu kita selanjutnya tuh akan ngedemonstrasi pengujian integritas database. Jadi, nah ini jadi entity integrity itu yang memastikan primary key tidak boleh bernilai nul. Nah, ini coba kita implementasikan atau kita eksekusi lagi di MySQL, dan kita coba hasilnya harusnya error ya. Nah, ini betul akan ini karena si apa namanya entity integrity-nya tuh yang memastikan kalau primary key-nya itu nggak boleh bernilai nul atau nol, guys ya. Lalu untuk create usernya kita akan apa namanya demonstrasi, dan ini untuk create user administrator dan operatornya. Jadi kan menjadi penampilannya seperti ini. Iya, akun. Nah, ini untuk tadi saya nih administrator dan operatornya ya, yang menjadi seperti ini, guys.
Nah, ini untuk yang administratornya, dan yang operatornya tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk yang operatornya. Selanjutnya kita akan show grant administratornya. Ini untuk kode sintaksnya. Nah, coba lagi ditampilkan untuk kode sintaks tadi untuk show grant yang administrator. Agak loading. Nah, ini untuk penampilan tadi saya show grantnya yang administrator yang localhost. Lalu yang untuk operatornya saya akan kembali kita show. Nah, ini. Nah, untuk tampilan show yang operatornya. Mungkin dan selanjutnya kesimpulan dari presentasi ini itu berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan. Sistem informasi kafe dan nongkrong Bandung berhasil dirancang menggunakan konsep basis data relasional. Database itu terdiri dari 6 tabel yang saling berhubungan melalui primary key dan foreign key, dan seluruh proses mulai dari pembuatan tabel, pengisian data, query SQL, normalisasi, integritas database, hingga keamanan database telah berhasil diterapkan. Dengan sistem ini, pengelolaan data cafe menjadi lebih terstruktur, lebih aman, mengurangi redundansi data, serta mempermudah proses pencarian dan pengolahan informasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.